guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Thohir di Thohir Pro Channel. Ya, teman-teman, pada saat ini sedang ramai tuh di media massa tentang komisi agent yang luar biasa fantastis. Ya kan? Nah, di sampingku kebetulan ada seorang teman seprofesi yang luar biasa. Saya ingin tahu dong, bagaimana pendapat beliau nih dengan pemberitaan komisi agent yang fantastis itu ya. Halo, selamat siang Joyce. Halo Mas, ya gimana nih? Semangat ya luar biasa ya. Semangat Iya. Jo, dong. beberapa saat ini kan lagi rame nih Jo pemberitaan tentang komisi agent yang wow keren banget ya. Ya. Boleh dong Jo, aku minta pendapat kamu tentang bagaimana sih agent bisa seperti itu, atau menurut kamu gimana nih tentang agent yang punya pendapatan seperti itu? Silakan Jo. Sebenarnya agent bisa loh komisi sampai 1 miliar seperti di media massa tuh. Oh bisa ya. Yang viral-viral itu pasti bisa. Ya, tergantung agentnya mendapatkan klien yang seperti apa. Semakin besar klien membeli asuransi kepada kita, semakin besar komisi kita. Dan pasti yang seperti di viral-viral itu ya, itu banyak yang beli asuransi jiwa sampai 100 miliar. Wah, komisinya gile itu. Jadi Luar sebenarnya biasa. kita mendapatkan komisi itu tergantung dari bentuk kepercayaan nasabah itu kita ya Jo ya. Dong. Semakin kita brand kita semakin kuat dan nasabah, oh oke banget nih programnya. Oh aku percaya deh sama Joyce deh untuk naruh uang pasti, seperti ini. Mas. Nah ini otomatis semakin banyak orang percaya sama kita, kemudian ke value-nya tinggi, betul. komisi kita akan semakin banyak. Betul. Tapi Jo, gimana ya? Kok bisa segede itu ya Jo ya komisinya ya? Layak nggak sih kita mendapatkan itu? Layak dong. Asalkan nasabah itu percaya sama kita ya. Dia begitu percaya sama kita untuk membuka asuransi, terutama ini loh Mas, asuransi jiwa itu. Orang beli asuransi jiwa itu sesuai kebutuhannya. Kenapa? Mungkin dia punya aset, dia punya usaha, dia nggak mau loh membebani keluarganya dengan yang namanya utang dagang atau utang usaha apapun, ya kan? Dia mau keluarganya ketika dia nggak ada, hidupnya terus berjalan. Nggak mungkin kan ketika dia seorang pengusaha besar nih, ketika resiko hidup terjadi sama dia, terus keluarganya lifestyle-nya turun, ekonominya turun, pasti dia mau beli asuransi jiwa itu melebihi dari asetnya dia. Contoh asetnya dia mungkin ada 100 miliar, dia akan beli Mas, asalkan satu, dia orang sehat. Nah, betul. Pasti. Dan jangan salah, ketika nasabah sudah percaya kan sama kita, mau beli asuransi berapapun, ya kan? Kita nggak bicara preminya ya, tapi berapa miliar yang dia beli asuransinya, terutama jiwa, entah itu kesehatan, entah itu santunan sakit kritis, itu mempengaruhi komisi kita. Teman-teman, ada banyak di kita yang punya 100 juta per bulan, apalagi yang 1 miliar, why not? Kita akan dapat orang yang tepat. Seperti itu Mas. Thank you Bu Joyce atas masukannya ke kita. Nah sekarang mari sama-sama kita dengarkan seorang yang sebagai admin di kantor kami di Kinibalu Agensi Balikpapan. Halo Novi, selamat siang Nov. Halo. Iya, Nov, udah dengerin Nov ya berita tentang komisi agent yang sampai 1 miliar loh Nov, kata Nov per bulan. Kalau menurut kamu gimana Nov dengan komisi yang seperti itu Nov? Kalau melihat ini komisi 1 miliar tuh di sini memang ada gitu ya Pak ya, bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. Betul. Bukan cuma premi aja yang menentukan agent itu bisa mendapatkan komisi 1 miliar gitu loh ya. Memang dia mempunyai rekrutan. Oh sebentar. Aku dapat satu poin ya, satu poin bahwa pertama sangat mungkin seorang agent tuh punya komisi 1 miliar. Yang pertama ya dari kawan Novi ya. Terus yang kedua bahwa komisi yang besar itu berapapun nilainya itu tidak hanya didapatkan dari closingan premi nasabah gitu maksudnya ya. Tidak cuma sekedar dia closing sekian maka dia akan dapat komisi sekian gitu ya. Oke. Nah, yang ingin kamu sampaikan apa sebenarnya Nov? Apa sebenarnya ya bisnis di sini ini memang bukan cuma kita menjual ke orang aja gitu ya, tapi kita juga harus mempunyai tim yang kuat gitu loh, harus rekrut orang juga gitu. Jadi tapi nggak harus nggak harus
setiap hari harus rekrut, enggak gitu. Minimal ada satu tiap bulan rekrut dan orang itu kerja gitu. Jadi komisi yang 1 miliar tuh bukan sesuatu yang mustahil, bisa gitu. Dan pasti gitu loh kalau memang mau gitu. Artinya komisi 1 miliar itu didapatkan tidak hanya dengan closingan tapi juga dengan kita merekrut gitu ya, dengan merekrut, membuat tim gitu. Membuat tim. Jadi nggak cuma menjual atau menawarkan seorang tentang bagusnya program ini, tapi juga mengajak orang lain untuk ikut menjelaskan juga. Gitu. Untuk membeli asuransi juga. Oke, siap paham. Nah, terus seandainya preminya kecil, Nov. Kan kamu bilang tadi nggak tergantung dari premi ya. Nah, seandainya preminya kecil, apa masih mungkin, Nov, dia dapat 1 miliar? Dia tetap bisa dengan syarat dia rekrut dan setiap rekrutannya closing juga satu gitu. Siap. Jadi nggak harus yang sampai closing cari yang sampai 100 juta. Kalau kayak gitu kayaknya kan mustahil. Banyak susah ya. Ini ya, kalau orang yang closing 100 juta itu kan nggak semuanya orang bisa ya, Nov ya. Itu artinya kita harus ada relasinya bagus, communication skillnya juga gitu kan. Jadi kayaknya yang dapat 1 miliar tuh kayak nggak mungkin ya, Nov ya. Kayak aku lah yang rakyat jelata kayak gini ya kan. Ya artinya dari apa? Ya, koneksinya yang bisa orang 100 juta itu loh, kita kan nggak semua orang bisa. Kelas menengah ke betul bawah, untuk masuk untuk incas ke sana, untuk masuk ke sana itu agak berat gitu ya, Nov ya. Tapi yang Novi amati adalah ini bisnis nggak cuma sekedar cari closingan, tapi bagaimana kita mengajak orang untuk ikut mengedukasi masyarakat, ikut orang lain ikut bisnis ini, sehingga dari tim inilah bisa mencapai 1 miliar gitu lah. Jadi teman-teman, aku setuju banget apa yang disampaikan sama Mbak Novi ya. Novi memang nggak secara langsung terjun ke lapangan untuk bisnis prudensial ini, tapi Novi itu sering berhadapan langsung dengan kita bahkan dengan nasabah di kantor ini. Teman-teman yang di Kinibalu Agency Balikpapan pasti kenal dengan Mbak Novi ya. Jadi yang mungkin dari uang 1 miliar itu aja bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar closingannya yang diperhitungkan, tapi membina timnya itu loh yang kita harus perhatikan ya, Nov ya, gitu lah, bahwa di bisnis ini ya ayo ajak orang untuk bercerita bagusnya program di Prudential gitu ya, sehingga komisinya nih itu kayak MLM dong, Nov, berarti, Nov. Ya, kalau di ini kita lihat sih memang mirip sama MLM ya, rekrut orang, tapi apa ya, bukan cuma sekedar kita edukasi gitu ya, berapa pentingnya asuransi. Kalau MLM itu kan cuma kayak kita jual barang gitu ya, orang butuh. Tapi kalau asuransi zaman sekarang, kalau menurut saya ya, hampir semua orang tuh sudah tahu pentingnya asuransi itu seperti apa gitu. Jadi bukan cuma beli barang, beda. Habis pakai lah ya, atau konsumtif gitu ya. Kan asuransi kita beli bukan buat cuma jangka pendek gitu loh, jangka panjang buat perlindungan kita di masa depan gitu. Siap. Oke, thank you. Jadi teman-teman, ini bukan MLM tapi pengembangan bisnis. Contohnya kayak gini mungkin, Nop, yang lebih jelas ya. Jadi gini. Kamu pernah nggak, Nop, dengar yang namanya kayak KFC? Ya, aku sudah penyebut merek apa ya, KF titik-titik ya kan, kemudian McD atau pizza. Loh, mereka apa cuma punya di Jakarta doang? Enggak. Seluruh Indonesia. Tetap ya seluruh Indonesia, walaupun sebesar kayak gitu, dia tetap ingin memiliki cabang. Semakin banyak atau besar cabang yang dia miliki, maka akan semakin berhasil dong ya, semakin ternama. Nah, mungkin analoginya sama dengan situ kali ya, kita pun sebagai agent gitu, saya Thohir, lingkup kenalan saya sejauh apa sih gitu kan, paling mungkin komunitas A, B, C gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba Novi saya ajak, Novi juga punya komunitas yang berbeda dong, yang lainnya, yang ibu-ibu ya kan, yang gambreng-gambreng gitu loh ya, ceriwit-ceriwit. Artinya punya orang baru yang mungkin kita bisa sebarkan ke yang lain. Nah, temannya Novi tertarik ikut lagi, dia juga menceritakan ke temannya. Jadi dengan bantuan relationship ya kan, komunikasi ini akan menambah informasi tentang program Prudential semakin kuat jaringannya gitu ya. Jadi kalau cuma ngandalin kita aja ya, lingkungannya segitu-segitu aja, habis lingkungan kita ya habis gitu, kita bingung mau kemana lagi. Betul. Jadi kita butuh orang baru, rekrutan baru, dan mereka kan akan menyampaikan lagi ke orang lain, jadi semakin luas gitu. Siap.
Oke, Novi, thank you ya atas sharing yang diberikan. Ya teman-teman, itulah sekelumit tentang pendapat kita ya sebagai orang yang berkecimpung langsung di dunia perasuransian. Saya yang agent secara langsung, teman saya Joyce Lintong juga sebagai agent, dan juga ada teman kami Novi sebagai tim admin di Kinabalu Agency mensikapi atau berpendapat tentang kelayakan seseorang agent mendapat income sampai 1 miliar. Wow, keren ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat teman-teman bahwa memang kalau Anda ingin berbisnis di Prudential dengan serius, apapun profesi kita, kalau memang kita ingin menjalani dengan serius dan kita berniat untuk membantu orang, insya Allah mungkin bisa mencapai apa yang kita inginkan. Apapun profesinya, ketika kita berusaha untuk melakukan maksimal dan mendapatkan bayaran, saya pikir ya sah-sah saja, karena kita akan melayani baik itu apalagi kita ya di dunia perasuransian, agent ketika closing nggak cuma saat itu doang closing selesai, tapi ngurus bagaimana ngeklaim, ada perubahan apa, mau ngeklaim cori misalkan kematian atau bantu rumah sakit, kecelakaan, itu kita ngurusin loh, bantuin loh, dan hubungan kita nggak cuma sekali ketemu, tapi berarti itu bisa seumur hidup loh, kita selalu berkomunikasi ya teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan sampai ketemu lagi. Jangan lupa like and subscribe channel saya ya. Semoga dengan Anda subscribe, saya semakin bersemangat untuk memberikan informasi tentang dunia perasuransian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.